Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Mohon maaf buat teman-teman yang menunggu video dari saya karena beberapa hari ini saya belum sempat untuk membuat video ya. Mohon maaf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit, memberikan review tentang pergerakan dari IHSG kita atau komposit, kemudian beberapa saham yang sudah saya analisa sebelumnya di video-video sebelumnya yang masih on the track, dan buat teman-teman yang sudah mengikuti analisa saya sudah pasti profit seperti itu. Nah, bagaimana pergerakan IHSG dan saham-saham tersebut, maka tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama, kita bahas dulu komposit. Nah, untuk komposit, seperti yang kita tahu, tanggal 7 Januari 2022 menyentuh level resistennya ya, di sekitar 6.700, seperti itu. Untuk penutupannya, IHSG kita ditutup di 6.701.3610, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya, selama IHSG kita ini masih belum bisa confirm break dari 6.700, maka masih ada potensi untuk retest kembali kemana? Ke daerah area 6.600, seperti itu. Tetapi kalau seandainya Senin depan IHSG kita ini mampu break dari 6.700 dan tidak berhasil membentuk higher high dari sebelumnya atau all time high-nya, maka ada potensi bahwa IHSG kita ini mengarah ke 6.800. Di sana ada resisten juga psikologis yaitu 6.800. Seperti itu untuk review pergerakan IHSG. Untuk saham yang pertama ada JPFA. Mungkin teman-teman bisa tonton dulu video sebelumnya bahwa saya sempat untuk membahas pergerakan saham dari JAPFA. Ada video tersebut, atau yang belum nonton silahkan tonton dulu video tersebut, ada linknya ada di atas. Nah, dalam video tersebut saya menyampaikan bahwa untuk selama JAPFA masih bisa confirm ya, maksudnya masih berada di atas 1.700 dan masih bisa ditahan di MA 150-nya ya, di sekitar 1.700 sampai dengan 1.720, maka teman-teman bisa spekulasi buy, beli di antara range itu karena masih ada potensi bahwa saham JAPFA ini break dari MA 50-nya di sekitar 1.720, dan sempat beberapa kali ya, kalau nggak salah saya buatnya di sekitar tanggal 29-30 Desember, sempat beberapa kali tektok belum bisa dikatakan break dari MA 150-nya ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa saham JAPFA ini sudah ditutup tanggal 7 Januari 2022 itu di level 1775. Jadi kalau teman-teman sudah beli katakanlah di 1720, kemudian sekarang di 1775, berarti sudah floating profit ya, seperti itu. Nah, kemana arah dari pergerakan JAPFA? Masih target pertama untuk dari analisa saya adalah di sekitar 1800. Seandainya ini confirm, sekali lagi ya, ini belum confirm break dari MA 150 karena ekor candlenya ini masih menyentuh di MA 150. Tetapi melihat dari volume, ada potensi saham JAPFA ini break dari MA 150-nya. Nah, kalau break kita tinggal tunggu di resistennya di sekitar 1800. Apakah JAPFA ini confirm break dari 1800? Kalau confirm break, boleh saja saham ini karena potensinya masih ke arah 1900 itu masih ada. Nah, buat teman-teman gimana? Kalau seandainya buat teman-teman belum punya posisi, sebaiknya untuk Senin depan
wait and see dulu. Apabila Java ini bisa break dari 1800 dan MA 150 nya, maka bisa spekulasi buy on breakout. Tetapi kalau seandainya misalnya menyentuh retest dan gagal bertahan di 1800, maka ada potensi untuk mengalami koreksi. Koreksi kemana? Kembali lagi ke sekitar 1720, 1740-an itu masih ada. Teman-teman bisa manfaatin buy on weakness-nya di sana. Seperti itu. Itu untuk saham Java. Kita coba bantu lihat untuk broker summary-nya ya. Selama 1 minggu ini kita coba lihat apakah Java ini sudah diakumulasi atau tidak ya. Kita coba lihat untuk 1 minggu ini jelas ada big akumulasi ya, big akumulasi oleh BB, YU, PD, LG dan kaset seperti itu. Selama dari tanggal 3 sampai tanggal 7 ada big akumulasi, sehingga untuk lihat, kalau kita lihat dari harga rata-ratanya ya, di sekitar 1700, katakanlah 40 sampai dengan 60, itu berarti di sekitar sini 40 di sini dan 60. Jadi sudah floating profit walaupun tipis masih ya. Jadi masih ada potensi saham Java ini diangkat kembali minimal ke 1800, itu masih terbuka lebar. Seperti itu untuk Java. Kita lanjut ke saham kedua. Ada KLBF. Ini juga saya sudah analisa sebelumnya dan masih on the track ya, masih on the track. Kalau buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu videonya. Saya pada video tersebut saya sampaikan bahwa KLBF ini membentuk pola flag ya, pola flag di area 1600. Nah, kemarin sempat beberapa kali di retest ya, dari tanggal 5 Januari 6 di retest, tetapi belum confirm untuk break. Tetapi untuk tanggal 7 Januari ini ditutup di level 1655, kemudian volumenya ada. Jadi kalau saya lihat dari volume, body candle, maka ada potensi untuk break dari pola flagnya. Nah, kemana arahnya? Kalau kita lihat di pergerakan tanggal 7 ini bahkan sempat menyentuh level tertingginya di 1685 ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ikuti analisa saya, buy on di area 1600-1620, taking profit di sekitar 1600 sampai dengan 1700-an, itu 1680 sampai 1700-an sudah profit seperti itu. Nah, potensinya gimana? Kalau saya lihat, coba dulu lihat broker summary-nya ya. Kita coba lihat broker summary-nya untuk KLBF. Dalam 1 minggu ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh RX, BK, Kaset, ZP, dan DX. Harga rata-ratanya di 1620 30-an. Kalau kita lihat di 1620 30-an di sini. Jadi sudah floating profit ya. Walaupun belum banyak, tapi sudah floating profit. Nah, kemana arah pergerakannya? Kemungkinan besar bahwa saham KLBF ini akan mencoba retest ke 1700. Nah, buat teman-teman yang belum punya, sebaiknya beli atau buy on breakout di sekitar 1700 itu bisa, atau tunggu kembali di sekitar 1630, 1650 itu bisa. Tetapi sekali lagi, kalau ngejar di 1630, 1650 takutnya begitu mencoba saham KLBF ini mencoba 1700 gagal break kemudian mengalami penurunan, teman-teman beli agak susah. Seperti itu, beli nanti potensinya akan coba retest kembali ke 1600. Jadi kalau seandainya besok Senin atau Selasa saham KLBF ini gagal break dari 1700 dan terbentuk candle merah di area 1700, maka sebaiknya tunggu aja saham KLBF ini di sekitar 1630, 1600 itu masih oke. Karena di 1600 itu ada support yang cukup kuat. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau disiplin
lebih disiplin dalam cut loss ataupun trading, maka bisa manfaatin kalau seandainya Senin ini adalah confirm break di 1700, buy on breakout, kemudian TP untuk fast trade itu mungkin di sekitar 1760 itu masih mungkin, 1750 itu masih bisa. Tetapi kalau mau lebih swing trade gitu, mungkin ada potensi untuk ke 1800. Tetapi sekali lagi ya, perlu confirm break dari 1700. Apabila gagal break, maka tunggu aja di sekitar 1600, 1620, 30 is okay, masih okay. Seperti itu untuk saham KLBF. Nah, selain dua saham yang masih on the track ini, masih banyak saham yang saya analisa dan on the track ya. Ada EMTK, kemudian ada Pura masih on the track. Nah, tetapi saya tidak akan membahas itu karena menurut saya ada satu saham yang cukup potensial. Bisa teman-teman masukkan ke watchlist, atau kalau Senin no spekulasi buy bisa. Seperti itu. Nah, saham apakah ini? Saham ini adalah saham MAPI ya. Mitra Adi Perkasa. Seperti itu. Nah, kenapa menurut saya ini cukup potensial ya? Kalau kita lihat di sini posisi penutupannya tanggal 7 di Januari 2022 itu ditutup di level stagnan ya. Di level 765. Sama dengan pembukaan sebelumnya ya. Gap up. Seperti itu. Gap down. Kemudian ditutup stagnan. Nah, kenapa menarik? Kalau kita lihat garis EMA 50 dan 150 itu berpapasan di area sekitar 760-765. Nah, posisi penutupan dari MAPI saham MAPI ini di sekitar 765. Kemudian volumenya ada walaupun tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Kita coba lihat broker summary untuk saham MAPI. Satu minggu ini kita lihat saham MAPI ada akumulasi ya oleh ZP, AK, YU, CS, LG. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa bilang, loh, kan tanggal 3 sampai tanggal 7 ini jelas ada akumulasi, soalnya kan naiknya banyak. Kita coba dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Kita coba lihat. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 ada akumulasi. Jadi walaupun candlenya merah, hijau, tetap diakumulasi. Oleh siapa? Oleh ZP, FS, YU, LG, dan AK. Harganya berapa? Di sekitar 760-an. Nah, harganya yang beberapa broker 5 besarnya ini sama dengan harga sekarang. Jadi otomatis bahwa ada potensi saham MAPI ini diangkat lebih dari 1765. Kenapa? Karena harga rata-rata mereka di sekitar 765. Jadi kalau jual sekarang rugi fee, belum lagi kalau misalnya dia ngambilnya banyak, jadinya kan lebih boncos. Jadi ada potensi saham MAPI ini untuk diangkat ke level berapa? Kalau melihat dari potensinya, ada potensi untuk setidaknya retest di level 800. Karena ini cukup berdekatan, maka kemungkinan ada di area sekitar 800 sampai 820. Jadi ini buat teman-teman bisa manfaatin buy on breakout di sekitar 760, 770 is okay. Buy on breakout di sana. Untuk TP, untuk fast trade ya, jangka pendek di sekitar 800 sampai dengan 820. Seperti itu. Tetapi kalau seandainya confirm break dari 800 dengan volume body candle bagus, maka hold saja saham ini karena potensinya untuk bergerak uptrend kembali cukup terbuka. Karena kenapa? Kalau kita lihat sebelumnya uptrend, kemudian downtrend, dan sekarang mulai sideways. Nah, dengan adanya akumulasi maka ada potensi, sekali lagi masih ada potensi untuk melanjutkan uptrend kembali. Tetapi tidak langsung terbang gini. Mungkin
confirm break, kemudian naik, koreksi, retest ke 800, body candle misalnya langsung body bullish angle fin, maka langsung terbang di sini, confirm, retest kembali, kemudian naik lagi. Itu skenarionya untuk jangka panjang. Tetapi buat teman-teman yang mau trading jangka pendek bisa manfaatin ini karena ada momentumnya, ada akumulasi juga seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, sampai jumpa di